Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana kita membuat sebuah model dinamis dengan menggunakan fansim dan tentu saja ditambah dengan bagaimana kita membuat simulasinya. Oke, mari kita simak instruksinya. Hari ini saya akan share tentang bagaimana membuat sebuah model dinamis dan skenario mengenakan fansim. Tentu saja sebelumnya kita harus sudah menginstal yang namanya tool fansim terlebih dahulu. Nah, setelah kita sudah menginstal, kita jalankan dulu fansimnya seperti ini. Nah, setelah itu pastikan model yang kita buat nanti itu settingan waktunya sudah pas. Kita bisa merubah settingan waktu di menu model. Lalu kita pilih settings seperti ini. Nah, setelah kita memilih menu model dan settings, di situ akan muncul initial time, final time, time step, dan seterusnya. Lalu di situ juga ada units for time. Untuk units for time, kita perlu menggarisbawahi bahwasanya model kita ini nanti settingan waktunya inginnya tahunan, bulanan, mingguan, atau harian. Di sini terdapat macam-macam settingan waktu mulai dari year, quarter, month, week, day, hour, sampai di situ ada second. Nah, kita pilih yang bulanan saja. Misalnya kita pilih di sini yang month seperti ini. Setelah itu settingan waktu dari model kita ini nanti berakhir sampai kapan? Misalnya kita tadi sudah memilih bulanan, month, kita ingin men-setting sampai 10 tahun ke depan. Jika 10 tahun ke depan, maka dalam 1 tahun ada 12 bulan, sehingga 10 dikalikan 12. Final time-nya kita isi dengan 10 dikali 12, maka 120. Lalu initial time-nya, ini menandakan untuk proses pembuatan simulasinya nanti itu bulannya kita hitung untuk awalnya dimulai dari 0 atau dimulai dari 1. Misalnya di sini kita pilih saja, kita sepakati saja dimulai dari 1 seperti ini. Time step-nya adalah penambahan bulan berikutnya. Mau 1 bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, atau 4 bulanan, atau seterusnya. Misalnya per periode 1 bulanan berarti kita pilih saja time step-nya 1. Di sini ada 1, ada 0,5 berarti setengah bulanan, misalnya 0,25 berarti seperempat bulan, dan seterusnya. Kita pilih yang 1 saja, lalu kita tekan OK. Berikutnya adalah kita ingin membuat simulasi semisal bagaimana kondisi ekonomi kita, misalnya kita simulasikan ya. Nah, tentu saja ekonomi kita itu terhitung dari saldo, berapa saldo yang kita punya di setiap bulan. Saldo ini dipengaruhi oleh pengeluaran serta pemasukan dan pengeluaran. Nah, untuk kita membuat saldo, kita bisa memilih level. Di sini ada beberapa menu, ada variabel, level, row, rate, shadow variable, dan seterusnya. Kita pilih saja di sini yang level seperti ini. Kita kasih nama saldo. Nanti akan kita simulasikan juga saldonya. Berikutnya, level ini sangat dipengaruhi oleh pemasukan dan pengeluaran. Untuk pemasukan dan pengeluaran kita buat dengan rate. Di sini ada rate ya. Kita klik lalu kita buat klik, kita tarik ke saldo seperti ini. Kita kasih kalau masuk berarti pemasukan. Seperti ini. Nah, lalu ada juga yang pengeluaran. Kalau pengeluaran berarti kita tarik keluar ya. Kita klik dari saldo lalu kita tarik keluar seperti ini. Kita tulis di sini pengeluaran. Oke, setelah itu kita akan membuat beberapa variabel yang mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran. Nah,
Sebagai awalan, kita bisa memberikan nilai saldo kita ini adalah 0, misalnya seperti itu ya. Kita memberikan nilai awalannya dengan cara mengklik equation di sini fx, kita klik equation, di situ hitam-hitam semua. Saldonya kita tekan, klik, nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di situ ada kursor yang berkedip di initial value. Kita tekan atau kita berikan value di situ 0 ya. Setelah itu kita bisa mencoba cek sintaks. Setelah kita tekan cek sintaks, di situ akan muncul errornya adalah equation oke, berarti menandakan tidak ada permasalahan atau error yang ada di model kita. Kita tekan oke. Berikutnya pemasukan pengeluaran. Pemasukan dan pengeluaran ini masih hitam ya, istilahnya masih ada error. Belum kita kasih value, belum kita kasih nilai untuk pemasukan dan pengeluarannya. Kita bisa langsung kasih pemasukan, nilai pemasukan dan pengeluaran dengan cara menekan equation tadi, fx-nya kita tekan di pemasukan seperti ini. Misalnya pemasukan kita adalah 1.500.000 setiap bulan. Seperti ini. Kita tekan OK, cek sintaks, equation OK, lalu kita tekan OK. Untuk pengeluarannya kita misalkan di sini pengeluaran kita adalah 900.000. Seperti ini. Kita tekan OK langsung pun tidak masalah. Nah, pemasukan kita 1,5 juta, lalu pengeluaran kita setiap bulan adalah 900.000. Maka dari itu saldo kita adalah setiap bulannya saldo kita pemasukan dikurangi pengeluaran 1,5 juta dikurangi 900.000, maka setiap bulannya masih ada saldo 600.000. Kita bisa melihatnya dengan cara tekan simulate atau tombol play yang di atas ini kita tekan. Lalu kita pilih yes jika muncul pertanyaan seperti ini. Sorry. Kita simpan dulu. Oke, misalnya di sini saya kasih nama model saldo seperti ini. Lalu saya tekan save, lalu kita tekan play lagi. Dataset already exists, do you want to override it? Yes. Nah, setelah itu, jika sudah, ya, kita tekan saldo di sini, kita lihat grafnya. Nah, seperti ini grafnya. Maka akan grafiknya muncul naik seperti ini ya. Kita bisa melihat value-nya, saldo ini dengan cara kita klik saldonya dulu, setelah itu kita tekan table time seperti ini. Di bulan pertama masih 0, setelah itu 600.000 dan seterusnya ya. Ini yang sederhana sekali. Sekarang bagaimana kita mulai membuat subvariabel ya, variabel-variabel yang mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran. Semisal di sini pemasukannya saya hapus dulu. Dari yang tadi 1,5 juta akan saya hapus. Lalu pengeluarannya juga akan saya hapus di sini misalnya. Oke. Variabelnya akan saya tambah. Pemasukan utama itu misalnya dari gaji. Nah, cara menambahkan variabel adalah kita pilih variabel ya di sebelahnya level tadi, lalu kita klik di tempat kosongnya, kita tambahkan misalnya gaji di sini, lalu kita tekan enter. Berikutnya selain gaji, pemasukan kita misalnya ada uang saku misalnya, uang saku dari orang tua misalnya seperti itu ya. Orang tuanya masih memberikan kita sangu misalnya ya, uang saku. Misalnya kita tulis saja di situ uang saku. Seperti ini. Berikutnya ada selain gaji, ada uang saku. Misalnya kita bisnis online, misalnya seperti itu ya. Pemasukan kita juga ada dari bisnis online. Kita tulis saja di sini bisnis online seperti ini. Nah, setelah itu misalnya hanya ada 3 komponen penyusun dari pemasukan, ada gaji, uang saku, lalu bisnis online. Gaji ini kita langsung tambahkan saja. Di situ ada row, kita tarik ke pemasukan seperti ini.
Begitu juga dengan uang saku kita tarik ke pemasukan seperti ini, dan bisnis online kita tarik ke pemasukan seperti ini. Setelah itu untuk pengeluaran misalnya, kita bikin komponen penyusun pengeluarannya. Misalnya ada uang kos, misalnya seperti itu. Kalau mahasiswa ya, biasanya ada uang kos. Lalu ada uang makan. Makan tentu saja juga satu paket dengan minum. Ada uang kos, ada uang makan, ada uang transport. Misalnya seperti ini. Kos, makan, transport. Setelah itu ada uang misalnya biaya komunikasi, misalnya telepon, pulsa. Kita tulis saja pulsa. Misal hanya ada 4 penyusun ya. Kita tarik saja pulsa ke pengeluaran, transport juga ke pengeluaran, kos juga ke pengeluaran, sedangkan makan juga langsung ke pengeluaran. Berikutnya adalah langkah yang harus kita lakukan di sini adalah mengisi. Kita pilih equation, kita isi nominal atau value dari masing-masing variabel yang sudah kita tambahkan. Misalnya gaji kita UMR, anggap saja gaji UMR-nya adalah 3.800.000. Misalnya seperti ini per bulan, karena kita tadi sudah men-settingnya tiap bulan. Lalu uang sakunya, orang tua memberikan kita anggap saja 200.000 setiap bulan. Kita masih disubsidi sebesar 200.000 setiap bulan. Lalu ada bisnis online kecil-kecilan, ya keuntungannya tidak banyak, setidaknya dapat tambahan lah 300.000. Misalnya seperti ini. Setelah itu kita isi yang variabel pengeluarannya. Transport, misalnya uang bensin setiap minggu habis 100.000 buat kita mondar mandir ya, mondar mandir. Anggap saja 100.000 karena motornya motor kecil, 100.000 aja tiap minggu berarti 400.000 setiap bulan. Misalnya seperti ini untuk transportnya. Lalu pulsa setiap bulan habis anggap saja 150.000. Seperti ini. Berikutnya uang kosnya, karena uang kosnya ber-AC tapi cari yang ada yang lokasinya juga tidak elit-elit banget, maka di sini anggap 900.000 ya setiap bulan. Sedangkan makan, anggap saja makan itu habisnya karena sekalian jajan macam-macam, beli ini beli itu, makan. Kita bulatkan saja semisal sehari itu 50.000. Sehari itu 50.000. Anggap ya, ini sehari 50.000, kadang lebih sih, harusnya 100.000. Tapi mungkin karena masih single 50.000 cukup lah. 50.000 kali 30 hari berarti anggap saja 1,5 juta setiap bulan. Seperti ini. Nah, masih ada yang belum kita setting, yaitu di sini kelihatan hitam-hitam ya, pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan dan pengeluaran ini komponennya, misalnya pemasukan adalah gaji, uang saku, dan bisnis online. Sedangkan pengeluaran transport ditambah pulsa, tambah kos, tambah makan. Maka equation-nya harus kita isi. Misalnya di sini pemasukan. Pemasukan itu di sini di sebelah kanan ada variabel ya, ada variabel. Kita klik aja bisnis online ditambah gaji ditambah uang saku seperti ini. Setelah itu kita klik cek sintaks. Oke, seperti ini. Berikutnya ada transport, pulsa, kos, dan makan untuk yang pengeluaran. Kita klik pengeluaran, kos ditambah makan ditambah pulsa ditambah transport seperti ini. Lalu kita klik cek sintaks, lalu kita tekan OK. Setelah itu kita bisa langsung melakukan simulate. Kita override aja datasetnya, lalu kita tekan yes seperti ini. Ya. Setelah itu kita klik saldo, kita lihat table time-nya. Ya, seperti ini. Ada table yang ini juga, penambahannya ada sekitar 1.350.000 ya. Setiap bulannya kita bisa lihat grafiknya di sini, graf seperti ini.
kita sudah membuat model dasar ya. Kita sudah membuat model dasarnya. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita simpan dulu filenya, file save ya, file save seperti ini, project fansim. Kita beri nama model saldo. Kita simpan. Ya, oke. Sudah. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat sebuah skenario. Skenario itu ada dua. Ada skenario variabel, di mana isi dari value dari masing-masing variabel ini kita rubah. Lalu ada yang namanya juga skenario model, misalnya seperti itu. Skenario model itu berarti kita menambahkan atau merubah tampilan model ini. Yang semulanya misalnya pemasukan terdiri dari 3 variabel subvariabel pendukung, lalu pengeluaran terdiri dari 4 subvariabel pendukung, kita rubah nominal jumlah variabelnya dari 4 menjadi 3 misalnya, lalu yang tadi semulanya 3 sekarang menjadi 2 untuk pemasukannya. Itu namanya skenario variabel. Kalau misal itu namanya skenario model. Kalau misalnya skenario variabel adalah skenario yang merubah value dari variabelnya. Semisal gajinya kita tadi adalah 3.800.000, kita rubah nominalnya. Nominal gajinya mendadak naik jadi 4.200.000, misalnya seperti itu. Itu berarti skenario variabel. Lalu misalnya contoh lagi cost-nya tadi kita sekitar berapa tadi? Saya lupa. Kita lihat dulu 900. Kita rubah nominalnya menjadi 600.000, misalnya kita merubah sedikit mengirit, tidak perlu yang ber-AC misalnya seperti itu, tapi makannya dinaikin misalnya. Itu berarti nama skenarionya adalah skenario variabel. Sekarang kita buat skenario variabelnya. Misalnya sekarang saya ingin cost-nya saya kecilkan, skenario variabel ya, skenario variabel. Cost-nya saya kecilkan hanya 600.000, misalnya seperti ini. Lalu saya tekan OK, seperti ini. Lalu saya play. Dataset modelnya do you want to override? Saya pilih no. Lalu saya simpan dengan nama model atau dataset yang lain. Model saldo di sini saya ganti dengan skenario cost. Misalnya seperti ini. Saya tekan save. Nah, setelah itu kita tekan play. Nah, di sini nanti simulation result file name-nya adalah model saldo skenario cost ya. Kita tekan simulate seperti ini. Kita bisa membandingkannya dengan yang model awalnya. Nah, cara membandingkannya adalah dengan kita tekan control panel. Lalu di sini kita klik datasetnya. Ya, seperti ini, model saldo seperti ini kita masukkan. Oke, lalu kita tekan close. Kita tekan play. Ya, seperti ini model skenario cost-nya. Ya, grafiknya seperti itu. Nah, kita double klik ini ya, dua-duanya kita masukkan lalu kita tekan close. Oh, sorry. Ya, ada dua file ya, model saldo dan model saldo skenario cost. Kalau misalnya cost-nya kita reduksi, itu namanya tadi adalah skenario variabel, maka yang semulanya 900 kita kecilkan jadi 600, maka hasilnya akan menjadi kecil. Ya, menjadi kecil pengeluarannya sehingga saldo kita naik.
Ini namanya skenario variabel. Misal sekarang kita ingin membuat skenario lain lagi, skenario model ya. Skenario model, saya tidak ngekos dan saya tidak dapat uang saku, misalnya seperti itu ya. Saya tidak ngekos dan saya tidak dapat uang saku. Oke, ini saya close dulu. Costnya di sini saya hapus. Costnya saya hapus, delete variable, save variable. Saya tidak cost. Lalu pengeluaran di sini juga saya hapus untuk yang costnya. Saya langsung ikut orang tua misalnya. Dan saya tidak dapat uang saku lagi. Misalnya seperti ini. Saya hapus uang sakunya. Seperti ini. Lalu saya benahi variabel pemasukannya. Uang saku saya hapus. Lalu saya tekan oke. Ini. Nah, kita simpan, misalnya kita bedakan aja namanya save as model saldo skenario model seperti ini. Save. Lalu saya play seperti ini, klik. Dan datasetnya kita jangan langsung tekan yes, kita tekan no. Datasetnya kita simpan yang berbeda. Jadi simulation result file name-nya ini yang ada di atas harus berbeda dengan yang sudah kita buat tadi. Dua file yang sudah kita buat tadi. Kita tekan no di sini. Nah, kita bikin file dataset lagi. Model saldo skenario cost, misalnya gini ya. Ini saya hapus. Saya bikin lagi model saldo skenario model. Lalu saya tekan simpan, save. Nah, setelah itu yang di control panelnya juga saya tambahkan. Kita klik control panel, lalu kita pilih tab dataset. Nah, ini sudah ada 3 ya. Model saldo skenario cost, dan model saldo skenario model. Lalu kita tekan play. Seperti ini, lalu kita lihat grafiknya. Ada 3. Ketika saya membuat sebuah model dasar, model saldo yang berwarna merah di sini, grafiknya seperti ini. Berikutnya saya berinisiatif, saya cost-nya, biaya cost-nya tidak lagi 900.000, saya kecilkan menjadi 600.000 saja. Maka grafiknya yang muncul adalah grafik warna hijau. Kelihatan seperti ini. Nah, berikutnya lagi saya merubah skenarionya. Saya tidak lagi ngekos, berarti modelnya berubah, tetapi saya juga tidak lagi mendapat uang saku dari orang tua, misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga grafiknya menjadi yang berwarna biru. Nah, sekarang bagaimana jika saya akan mengkombinasikan skenario model dan skenario value? Ya, skenario variabelnya, value variabelnya itu saya rubah. Selain modelnya saya rubah seperti ini, saya tidak cost dan saya tidak mendapatkan uang saku dari orang tua, maka saya juga ternyata bisnis online saya berkembang. Saya merubah penghasilan bisnis online saya yang semula hanya 300.000, saya bisa mendapatkan tiap bulan ternyata jadi 1 juta, misalnya seperti ini. Sehingga yang terjadi adalah saya simpan dengan file yang lain lagi, save as model saldo skenario model dan variabel. Seperti ini. Saya simpan. Lalu saya play. Jangan lupa datasetnya jangan di overwrite ya. Saya tekan no. Di sini saya membuat satu dataset lagi dengan nama model saldo skenario model dan variabel. Saya tekan simpan. Lalu outputnya saya cek. Control panel ya. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah model saldo, lalu ada skenario cost saja, lalu ada skenario model, lalu ada skenario model dan variabel. Oke, sekarang saya play. Yes, kita lihat. Sekarang ada 4.
Ketika yang berwarna merah itu ini model dasarnya adalah saya tidak melakukan apa-apa, berarti ya apa adanya, saya masih ngekos, saya masih dapat uang saku, terus gajinya hanya 3.800.000 ditambah bisnis online-nya hanya 300.000, maka grafiknya seperti ini. Lalu saya berinisiatif skenario cost ya, saya merubah nilai cost tiap bulan saya dari yang 900 hanya menjadi 600, maka berwarna hijau sekarang. Grafiknya lebih tinggi hasilnya atau saldonya lebih tinggi ketika saya mengurangi value dari biaya kosnya. Lalu ketika saya merubah modelnya, saya tidak kos, saya ikut orang tua misalnya, tetapi saya tidak dapat uang saku, maka ternyata saldo saya akan lebih banyak lagi. Setelah itu saya merubah konsepnya, saya tetap di orang tua, tidak ngekos, dan bisnis online saya berkembang menjadi 1 juta tiap bulan. Ternyata grafiknya menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa membuat banyak skenario, ya, banyak skenario tentang apapun yang ada di dunia ini. Mulai dari misalnya contoh kecilnya adalah kita menghitung saldo kita masing-masing setiap bulan, pemasukan dan pengeluaran pribadi kita. Kita bisa membuat sebuah rencana ketika nanti di tahun keberapa saya ingin membeli rumah, ketika saya menikah, variabel apa saja yang bertambah lalu berkurang, kita bisa merencanakan semuanya, sehingga dengan tools ini kita lebih bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, ya, masa depan. Jadi kita bisa mensimulasikan semua. Mungkin sekian itu saja dulu terkait dengan materi, skenario, variabel, dan skenario model yang ada di Vensim ataupun sistem dinamik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe loncengnya di setangnya.